Perkenalkan, nama saya Luciani Sapitri dari Prodi 4PB1. Baiklah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya akan membahas tentang hakikat peserta didik dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian peserta didik Islam. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, dan religius, dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Dalam arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa. Karena itu, ia memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Dalam istilah lain, anak kandung merupakan peserta didik dalam keluarga. Murid merupakan peserta didik di sekolah. Anak-anak penduduk adalah peserta didik masyarakat sekitarnya. Dan umat beragama menjadi peserta didik ruhaniawan dalam suatu agama. Baiklah, yang kedua, karakteristik peserta didik Islam. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik harus sedapat mungkin memahami hakikat peserta didiknya sebagai subjek dan objek pendidikan. Kesalahan dalam memahami hakikat peserta didik menjadikan kegagalan dalam proses pendidikan. Dengan demikian, di sini dijelaskan karakteristik peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh disamakan oleh orang dewasa. Yang kedua, peserta didik mempunyai kebutuhan dan menuntut untuk memenuhi kebutuhan itu semaksimal mungkin. Yang ketiga, peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan dari faktor endogen atau fitrah maupun eksogen atau lingkungan, yang meliputi segi jasmani, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang keempat, peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Dan yang kelima, peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Dan yang keenam, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu. Baiklah, yang ketiga, adab peserta didik Islam. Peserta didik juga harus memperhatikan adab dan tugasnya sebagai peserta didik dalam pendidikan. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah, seketika menuntut ilmu hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Yang kedua, mengawali langkah dengan penyucian hati dari perilaku yang buruk dan sifat-sifat yang tercela. Yang ketiga, tidak bersikap angkuh terhadap ilmu dan tidak pula menunjukkan kekuasaan terhadap guru yang mengajarnya. Yang keempat, tidak memalingkan perhatiannya sendiri untuk mendengar pendapat-pendapat manusia yang bersimpang siur, baik ilmu-ilmu yang dipelajarinya, termasuk ilmu-ilmu dunia maupun ilmu-ilmu akhirat. Yang kelima, menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh kepada tiap-tiap disiplin ilmu yang terpuji, agar dapat mengetahui tujuannya masing-masing. Yang keenam, tidak melibatkan diri dalam suatu bagian ilmu sebelum menguasai bagian yang sebelumnya. Yang ketujuh, berusaha mengetahui apa kiranya yang menjadikan sesuatu menjadikan ilmu itu semulia-mulianya. Pembahasan yang kedua ialah hakikat kurikulum dalam perspektif Islam. Yang pertama, hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, aspek afektif, maupun psikomotorik. Yang kedua, pengertian fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum secara luas adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan tersebut diantaranya adalah yang pertama, tujuan nasional atau pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional atau lembaga atau institusi. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau bidang studi. Yang keempat, tujuan instruksional atau penjabaran bidang studi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fungsi kurikulum dapat dibagi ke dalam beberapa pengelompokan berdasar pihak yang berkaitan dengan kurikulum tersebut. Baiklah, selanjutnya komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum terbentuk oleh 4 komponen. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro,
Rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Yang kedua, komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Yang ketiga, komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Yang keempat, komponen evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Baiklah. Yang keempat, membahas tentang asas-asas dan ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Menurut Al-Syabani, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam yang pertama, kurikulum pendidikan Islam mengedepankan dan mengutamakan agama dan akhlak dalam berbagai tujuannya. Yang kedua, kandungan dan cakupan kurikulum pendidikan bersifat menyeluruh yang mencerminkan semangat pemikiran dan ajaran Islam yang bersifat universal dan menjangkau semua aspek kehidupan, baik intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam punya keseimbangan yang relatif di dalam muatan keilmuannya, baik ilmu-ilmu syariat, ilmu akal, dan bahasa serta seni. Yang keempat, kurikulum pendidikan Islam mencakup semua materi pelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik, baik yang bersifat kereligiusan maupun yang bersifat keilmuan. Yang kelima, kurikulum pendidik Islam terkait dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik sehingga murid tidak mempelajari suatu mata pelajaran kecuali ia merasa senang dengan materi tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah atau kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.